Ketika Mas Marco Kartodikromo dipenjara oleh Belanda tahun 1917, ia menulis syair Sama Rata Sama Rasa. Mari kita bahas. Syair itu muncul sebagai ungkapan politik yang mengkritik kolonialisme Hindia Belanda dan struktur feodal Jawa. Syair ini menggunakan diksi lugas, repetisi, dan metafora sederhana untuk menyampaikan tuntutan egalitarian kepada khalayak luas. Dalam periode pergerakan, syair itu berfungsi sebagai alat agitasi dan pendidikan politik yang disebarluaskan melalui koran-koran pergerakan, dibacakan pada pertemuan buruh, tani, dan sarekat Islam, serta menjadi materi agitasi yang memperkuat solidaritas rakyat. Fungsi estetikanya direduksi demi tujuan politik, sehingga puisi ini berperan sebagai instrumen mobilisasi dan pembentukan kesadaran kolektif kaum kromo yang jarang mendapat akses terhadap wacana formal. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah diingat, syair ini menerjemahkan isu ketidakadilan, kerja paksa, eksploitasi perkebunan, dan subordinasi rasial ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan dikonsumsi oleh massa luas. Marco tidak hanya menentang kekuasaan kolonial, tetapi juga mengkritik mentalitas feodal priayi yang memperkuat penindasan kepada sesama pribumi. Di lapangan, ungkapan sama rata sama rasa menjadi alat retoris yang mengokohkan tuntutan sosial ekonomi dalam agenda pergerakan. Pada era Orde Baru, syair sama rata sama rasa menjadi bermakna negatif karena negara terus-menerus memproduksi narasi anti-komunis, sehingga kata-kata yang bermakna egalitarian sering dilabeli subversif. Syair yang pernah hidup dalam koran, pamflet, dan rapat-rapat perlawanan di masa kolonial ternyata mengalami marginalisasi di masa Orde Baru, disisihkan dari kurikulum resmi, diabaikan dalam penulisan sejarah formal, dan disimpan dalam arsip akademik yang terbatas karena adanya kecurigaan ideologis. Sekarang jadi lebih tahu kan? Yang mau baca syair lengkap sama rata sama rasa, cek caption.